Nah, yang pertama adalah isu apa sehingga jaringan NGN ini perlu dibuatkan regulasinya. Yang pertama adalah mengenai layanan multi service yang dapat diberikan oleh jaringan NGN ini. Bagaimana regulasinya mengenai layanan yang dapat diberikan oleh jaringan NGN secara simultan seperti voice, data, dan video. Bagaimana regulasinya? Yang kedua, bagaimana regulasi mengenai multi operator yang akan saling terinterkoneksi pada jaringan NGN ini. Bagaimana dimensioningnya, bagaimana costingnya, dan infrastruktur NGN. Kemudian apalagi isu yang ada pada jaringan regulasi jaringan NGN, yaitu bagaimana regulasi terhadap jaringan dan level service yang diberikan. Misalkan voice, bagaimana level service voice yang dikatakan baik. Bagaimana cara mengatakan bahwa service data dan video itu baik atau buruk. Yang kemudian yang keempat, regulasi bagaimana pada proses migrasinya dari jaringan yang non-NGN menjadi jaringan NGN. Bagaimana regulasinya agar customer itu tidak dikorbankan terlalu lama pada proses migrasi. Kemudian yang kelima ada juga bagaimana regulasi tentang perkembangan NGN, teknologi NGN yang terus berevolusi dengan cepat. Maka regulasinya harus juga adaptif untuk mengikuti perkembangan tersebut. Dari isu-isu tersebut, maka kita bisa lihat tren dari regulasi pada jaringan NGN ini lebih kepada melihat keseluruhan dari berbagai macam layanan NGN yang berbeda-beda karakternya, seperti voice dan video tentu berbeda. Kemudian data. Lalu kemudian bagaimana trennya adalah membuat teknologi yang dapat berorientasi solusi terhadap permasalahan customer. Lalu kemudian trennya adalah bagaimana NGN ini menjadi sebuah jaringan teknologi yang berorientasi masa depan, mempunyai visi yang jauh terhadap perkembangan teknologi yang didasarkan pada kebutuhan dari customer dan kebutuhan bisnis. Kemudian tren yang ada pada jaringan NGN, tren yang ada pada regulasi jaringan NGN adalah melihat teknoekonominya. Bagaimana jaringan dengan teknologi terbaru ini tidak hanya dilihat pada aspek teknologinya, tapi dilihat dari ekonominya. Apakah dia memberikan dampak kepada pebisnisnya dan pada masyarakat secara umumnya. Maka di situ nanti akan ada cost benefit analysis dan seterusnya. Lalu trennya yang lagi adalah mengenai keterkaitan antara jaringan yang non-NGN kemudian dengan jaringan yang NGN. Apakah pada proses migrasinya, interkoneksinya, bisa jadi ada satu jaringan yang sudah NGN, sedangkan di tempat lain itu belum NGN. Maka bagaimana proses interkoneksinya dan lain sebagainya.
Dari situ, maka prinsip dalam regulasi NJN ini memiliki beberapa pandangan atau ukuran. Yang pertama adalah fairness. Ya, bagaimana regulasi yang dibuat itu sebisa mungkin netral dan cukup memuaskan atau cukup adil bagi semua yang terlibat. Yang kedua, transparansi. Ya. Bagaimana regulasi NJN ini nantinya dapat open public. Ya. Kemudian yang ketiga, independence. Bagaimana jaringan NJN ini lebih kepada interest bisnis, tidak memiliki unsur atau diintervensi kepentingan-kepentingan politik. Yang keempat, prinsip dari NJN regulasi ini adalah quality and consistency. Jadi bagaimana lebih mengedepankan pada aspek quality dan konsistensi untuk mencapai value tersebut. Kemudian effectiveness. Bagaimana regulasi NJN ini lebih mengedepankan kepada kemampuan aturan yang berdasarkan kepada keefektifan dalam proses implementasinya ataupun dalam proses monitoringnya. Lalu accountability, ya, bagaimana badan regulasi yang nantinya mengurusi NJN ini memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diberikan secara prosedur dan pada kasus-kasus yang lain. Nah, ini adalah prinsip dalam pembuatan regulasi jaringan NJN. Nah, setelah kita belajar pada pertemuan yang 1 hingga kedua, ketiga, keempat, hingga keenam, di mana pertemuan yang keenam terakhir kita membahas tentang sisi aspek keamanannya, maka regulasi ini menjadi penting karena pada suatu negara di mana diterapkan sebuah teknologi baru, tentu para pemain-pemain bisnis di bidang ini ingin untuk mengimplementasikannya juga. Seperti yang lagi saat ini berkembang adalah 5G, itu banyak operator yang ingin menerapkan teknologi tersebut pada level bisnisnya. Maka perlu regulasi, perlu badan yang mengatur regulasi terhadap teknologi yang terbaru ini. Selanjutnya, kita coba lihat kebutuhan regulasi ini. Setelah tadi kita menyinggung sebetulnya sebagian dasar atau latar belakang kenapa perlu dibuat regulasi, maka kita coba lihat per poin-poinnya. Yang pertama adalah karena jaringan yang ada saat ini itu terus berkembang. Dan mungkin hingga per dekade seperti yang pernah kita singgung, misalkan di generasi seluler saja, dia berkembang per dekade. Per 10 tahun akan muncul generasi berikutnya. Dari 1G, 2G, 3G, 4G, di 2010 hingga di 2020 itu adalah pencanangan dari 5G, dan 2030 adalah 6G. Perkara implementasinya di suatu negara itu berbeda-beda, apakah ada yang
molor misalkan seperti di Indonesia 4G itu di 2014-an, molor 4 tahun, itu perkara yang berbeda. Tapi proses dari perkembangan riset dan teknologinya itu per 10 tahun. Kemudian kebutuhan untuk mendesain next new generation network ini pada waktu yang jauh ke depan, tidak hanya sempit pada waktu yang 1 tahun 2 tahun, tapi dirancang untuk waktu yang lama. Kemudian kebutuhan yang lain, kenapa harus dibuat regulasi? Maka perlu dipikirkan bagaimana agar arsitektur yang ada saat ini itu mudah untuk dikembangkan, scalable dia gitu. Dan memang perlu dipikirkan juga, dan sekarang sudah kelihatan diimplementasikan, bagaimana teknologi lama itu mestinya mampu di-upgrade tanpa banyak, dalam tanda petik, barang bekasnya. Karena dia akan menjadi sampah yang dari sisi efektif, efisien sangat kurang, karena kita harus selalu mengganti barang baru ketika ada teknologi baru. Dan di sisi lain adalah barang bekasnya, itu menjadi persoalan tersendiri. Maka dikembangkan, dan nanti setelah UTS mungkin kita akan menyinggung beberapa teknologi yang sebut saja berbasiskan virtualisasi. Bagaimana secara fisik hardware-nya itu masih dapat digunakan untuk teknologi berikutnya. Yang perlu dilakukan adalah upgrade software-nya saja. Seperti itu kira-kira. Itu yang dimaksud scalable arsitektur. Kemudian kemudian kemudahan terhadap interkoneksi, karena kita tahu bahwa NGN ini dia harus mampu mengakomodasi berbagai bentuk tipe jaringan akses. Maka dia harus punya kemampuan interworking yang bagus. Lalu kemudian kenapa perlu dibuat regulasi pada jaringan NGN ini? Karena kebutuhan akan quality of experience, QoE, yang berdasarkan pada user satisfaction. Jadi seperti teman-teman sebagai pengguna, itu jika ada gangguan atau penurunan throughput yang cukup terasa, pasti teman-teman langsung tidak nyaman dan akan tidak bagus experience-nya dan berujung kepada customer complaint. Nah, ini yang harus diatur bagaimana nanti penyedia jaringan NGN memberikan layanan yang betul-betul quality of experience-nya itu terukur dan bagus. Tidak asal-asalan. Oke. Kemudian dari sisi keamanan, bagaimana regulasi itu nanti mampu melindungi di setiap node-node dari jaringannya terhadap serangan yang ada. Kemudian melindungi juga dari serangan-serangan pada sisi signaling di teknologi yang berjalan saat ini. Oke, itu tadi adalah kenapa kebutuhan regulasi NGN ini perlu dibuat. Nah, jadi kemudian kita bisa melihat bahwa dalam membuat regulasi ini pasti ada tantangan.
pasti ada tantangan. Nah, challenge-nya adalah yang pertama investment dan competition. Oke. Yang kedua addressing social need. Itu betul-betul harus melihat kebutuhan sosial. Kemudian numbering and emergency services. Lalu sisi keamanan, security. Lalu challenge-nya yang lain adalah regulatory dan licensing requirement. Lalu berikutnya interconnection. Lalu kemudian charging-nya dan quality of service level-nya. Poin-poin ini ada 8 dan kita singgung tadi sudah beberapa apa yang dimaksud dengan interkoneksi dan seterusnya. Nah, dari tantangan-tantangan ini berarti tidak mudah untuk membuat sebuah regulasi pada jaringan baru, yaitu New Generation Network. Nah, kita coba lihat misalkan regulasi pada Voice over IP. Di sini kita lihat misalkan dari sisi quality of service. Maka ini perlu untuk dibuat regulasinya. Tujuannya untuk melindungi customer. Agar apa? Agar operator atau provider yang menyediakan jasa jaringan NGN ini tidak sesuka-sukanya saja membuat jaringan yang service atau layanannya tidak bagus. Maka untuk melindungi konsumen ini, maka dibuatlah regulasi terhadap QoS. Seperti saat ini, setiap operator telekomunikasi itu memiliki kewajiban per kuarter untuk melaporkan kondisi jaringannya kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI. Untuk apa itu? Untuk menjadi bahan bagi pemerintah atau dalam hal ini badan regulasi menjamin kebutuhan atau layanan yang diterima oleh pelanggan masyarakat dalam hal ini itu bagus. Oke. Lalu kemudian di atasnya ini ada tadi yang pertama adalah bagian gray market atau illegal termination, yaitu perangkat atau device yang akan digunakan yang bisa kita katakan black market seperti itu ya. Nah, itu pun diatur. Lalu kemudian ada universal services ya, untuk security pada transmisinya. Kemudian ada juga kita lihat emergency services. Itu untuk apa? Untuk location correspondence. Dan seterusnya. Itu adalah contoh dari Voice over IP regulation. Nah, sekarang kita coba lihat breakdown dari challenge study, regulatory challenge study. Yang pertama ada investment dan competition. Investment dan competition ini berkaitan dengan investasi bagi penyedia jaringan NGN dan persaingannya terhadap penyedia-penyedia yang lain. Karena kita tidak lagi mengadopsi monopoli, tapi kita lebih kepada open market ya. Siapa yang mampu dan sanggup dan memenuhi persyaratan untuk menjadi penyedia itu diperbolehkan. Oke. Maka banyak hal yang perlu kita lihat di sini. Bisa di drive berdasarkan operational cost saving, bisa juga berdasarkan service advance yang diberikan. Lalu kemudian persaingan juga harus dibuat regulasinya agar persaingan ini menjadi efektif. Tidak persaingan yang menjatuhkan dengan cara yang tidak baik.
Kemudian consumer dalam hal ini itu harus menjadi objek yang diuntungkan ya. Katakanlah sederhananya, misalkan persaingan harga yang terjadi pada operator-operator telekomunikasi, orientasinya adalah atau objeknya adalah kita sebagai consumer yang mendapatkan benefit dari itu. Bukan kita yang malah dirugikan. Nah, itu konsep dari regulasi ini. Oke. Oke. Lalu yang kedua, challenge dari regulasi ini adalah addressing social need. Ya, addressing social need. Bagaimana regulasi ini mampu mengembangkan secara infrastruktur dari semua morfologi area yang ada di suatu negara. Katakanlah seperti kita di Indonesia, dengan morfologi atau karakter area yang berbeda-beda, ada yang dari urban seperti Jakarta, ada yang urban mungkin seperti Kota Bandung, ada yang suburban seperti mungkin daerah Dayakolot, atau mungkin rural seperti Pangalengan dan seterusnya. Maka ini karakternya kan berbeda-beda. Dan penyedia atau provider atau operator dari jaringan NGN ini harus mampu memfasilitasi perkembangan jaringannya hingga sampai melayani daerah-daerah yang seperti tadi, hingga ke rural area. Jangan sampai hanya punya layanan pada kota-kota besar saja. Lalu kemudian power imbalance antara consumer dan operator. Lalu kemudian promote access in low density area. Nah, ini seperti yang tadi, daerah-daerah yang memang low density, tapi tetap di situ ada penduduk, ada masyarakat yang harus terlayani. Itu menjadi sebab kenapa perkembangan teknologi 4G saat awal berkembang itu mulai dari yang mudah bagi si operatornya, yaitu di tengah kota besar. Lalu kemudian tuntutannya adalah terus harus dikembangkan hingga ke pinggir-pinggir, hingga ke timur Indonesia. Lalu setelah itu, challenge-nya yang lain adalah numbering and emergency service. Nah, regulasinya bertujuan untuk bagaimana NGN ini bisa dikembangkan hingga jumlah dari requirement itu dapat dia tampung. Jadi bersinggungan terhadap kapasitas yang mampu dia berikan. Jangan nanti di tengah kota yang cukup padat density-nya, itu kemampuan dari jaringan ini hanya untuk segelintir saja. Jadi banyak yang tidak dapat dilayani. Lalu kemudian memiliki roadmap yang jelas hingga jauh ke depan. Dan ini menjadi guideline bagi si operator atau service provider ini. Lalu kemudian dalam proses migrasi harus sudah punya perencanaan bagaimana jaringan yang existing itu tidak
tidak terganggu cukup lama. Jadi kita berbicara terhadap downtime-nya pada saat proses migrasi agar pelanggan yang existing tidak merasakan proses migrasi itu menjadi quality of experience yang tidak baik. Lalu kemudian access to emergency services, dalam hal ini VoIP service. Lalu kemudian metodologi implementasinya terhadap emergency number. Nah, sekarang kita lihat coba challenge-nya pada sisi security. Nah, pada sisi security, ini yang perlu diatur pada regulasi NGN ini adalah bagaimana IP network ini reliable capturing the right data. Jadi, bagaimana tidak mampu di capture yang pertama oleh orang yang tidak memiliki lisensi. Yang kedua, bagaimana memiliki kemampuan mengcapture data yang tepat. Katakanlah misalkan pelanggan di titik tertentu itu mendapatkan charging yang memang sesuai penggunaannya, seperti itu. Bukan dari orang lain atau tambahan charging yang tidak dia ketahui. Lalu kemudian kemampuan si operator atau provider untuk memiliki sistem monitoring. Dan kemudian ada beberapa hal yang under government control. Ya, pada sisi security, banyak hal yang menjadi problem dan banyak hal juga yang menjadi tuntutan atau requirement bagi penyedia jaringan NGN, dan beberapa pendekatan solusinya adalah network level security architecture. Jadi diupayakan pada tiap node itu memiliki kemampuan security tersendiri dari arsitektur NGN ini. Dan security ini harapannya mampu melindungi customer dan juga operatornya dari attacker dan ancaman. Kemudian mampu juga memiliki identity management dan security solution. Lalu kita coba lihat challenge-nya dari sisi licensing dan regulatory requirement. Nah, dari sisi licensing dan regulatory requirement, coba dilihat dari sisi yang fokus kepada yang gampang terlihat. Dan ini adalah sudut pandangnya tentu customer. Kemudian continuity of the legal and regulatory requirement, yaitu bagaimana aturan-aturan dan prinsip pada pengaturan dari harga yang nanti menjadi servis dari penyedia itu sesuai. Jangan sampai ada harga yang melebihi batas atas atau yang kurang dari, lebih rendah dari batas bawah. Lalu kemudian ada time bound resolution, yaitu proses rollout dan migrasi dari
perkembangan jaringan NGN ini itu memiliki timeline yang jelas dan resolusi waktu yang tidak merugikan bagi customer. Oke, itu adalah dari sisi licensing. Kemudian kita lanjutkan dari sisi interconnection. Nah, interconnection di sini harusnya pada saat deployment dari jaringan NGN ini, proses migrasinya itu tidak sebisa mungkin tidak terasa oleh kita sebagai customer. Kita sebagai yang menikmati jaringan itu tidak perlu tahu bahwa ada proses migrasi di sisi backbone operator. Yang kita tahu adalah layanan tetap berjalan tanpa ada downtime yang terasa. Kemudian interkoneksi terhadap teknologi yang existing atau yang legacy PSTN itu masih tetap dibutuhkan. Karena mau tidak mau, sebagian pengguna atau sebagian masyarakat itu masih terhubung dengan jaringan-jaringan yang legacy PSTN. Lalu kemudian point of interconnection atau POI ini akan coba dikurangi titik-titik yang menjadi titik-titik krusial untuk mendapatkan serangan, ancaman, atau gangguan ini coba dikurangi pada jaringan new generation network ini. Jika kita lihat ilustrasi sederhana pada arsitektur jaringan interkoneksi pada proses masa transisi, bisa kita lihat bahwa operator 1 dengan operator 2 punya interkoneksi pada media gateway-nya masing-masing. Dan proses migrasinya adalah sebelum yang lama itu diputus, maka sudah disiapkan dulu koneksi yang baru. Dan sebisa mungkin ada buffer agar tidak terasa bagi quality of experience ketika proses migrasi dilakukan. Oke, nah interkoneksi ini penting karena mau tidak mau masyarakat memang menjadi pengguna yang mungkin menggunakan interkoneksi ini dari platform satu ke platform teknologi yang lainnya. Oke, kemudian interconnection charge. Nah, ini juga yang menjadi isu lama sebetulnya mengenai charge-nya. Dan ini diusahakan sebisa mungkin tidak didominasi oleh satu operator tertentu. Dan biaya interkoneksi ini yang menjadi dasar nanti terhadap harga yang jatuh kepada pelanggan. Maka ini harus diatur agar tidak besar terhadap satu operator dan kecil terhadap operator yang lain. Nah, maka karena berkaitan dengan cost, ini
yang menjadi dasar pertimbangan untuk setiap operator terhadap return of investment-nya. Karena kalau investasinya besar, maka ujung-ujungnya adalah biaya itu akan dijatuhkan atau dilimpahkan kepada harga layanan jadinya. Maka itu merugikan kita sebagai pelanggan. Lalu kemudian ada quality of service. Ada quality of service yang menjadi KPI atau Key Performance Indicator untuk mengukur apakah jaringan NGN ini baik atau buruk. QoS ini kita sudah bahas di pertemuan yang keempat. Ada banyak hal yang menjadi quality of service. Oke, ini adalah sisi tambahan dari sisi yang tadi sudah kita bahas mengenai keamanan, perizinan, dan interkoneksi. Dan ini adalah biaya interkoneksi, dan interkoneksi ini di Indonesia berdasarkan kepada Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2006 tentang interkoneksi. Ini adalah badan regulasi di Indonesia yang mengatur tentang teknologi, dalam hal ini teknologi NGN. Yang pertama adalah Kominfo sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membuat aturan tentang kebijakan nasional, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan, dan teknis. Lalu kemudian bidang komunikasi dan informatika yang meliputi penyiaran, telekomunikasi, teknologi informasi, komunikasi, dan multimedia. Lalu yang kedua ada yang tadi sudah disinggung, yaitu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI, yang fungsinya adalah melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian. Dan badan ini yang menagih laporan performansi setiap operator per quarter, dan ada juga per tahun ketika menghadapi atau persiapan lonjakan traffic pada hari-hari raya besar. Lalu yang ketiga ada BSN, Badan Standarisasi Nasional pada bidang telekomunikasi, yang fungsinya lebih kepada penanganan terhadap sertifikasi perangkat. Ini yang di poin pertama tadi mengenai illegal terminal. Setiap terminal atau device atau katakanlah sekarang misalkan 5G, maka perlu perangkat atau handset 5G yang masuk ke dalam suatu negara, maka perangkat dari vendor ini harus diberi sertifikasi dulu. Kalau teman-teman lihat, buka handphone, di bawah baterai biasanya ada tulisan sertifikasinya di situ. Nah, ini adalah yang melakukan fungsi sertifikasi perangkat, produk, dan komponen telekomunikasi. Dan banyak rumusan-rumusan untuk menuju NGN ini yang dilakukan oleh Kominfo dan BRTI untuk betul-betul merumuskan peraturan tentang konvergensi layanan. Lalu yang krusial biaya interkoneksi, dan pengaturan layanan, dan keamanan, dan seterusnya. Beberapa kajian kinerja yang dirumuskan oleh Kominfo pada tahun 2011, ada beberapa hal, bisa dilihat di sini. Semuanya terkait dengan bagaimana penyedia itu mampu memberikan layanan yang terbaik dan jaminan kepada pelanggan. Ini kita lihat ada di peraturan Kominfo garing 4 tahun 2012 tentang konvergensi. Lalu dari sisi keamanan ada Kominfo tahun 2007
Lalu kemudian ada interkoneksi melalui Peraturan Menteri tahun 2006. Kemudian dicetuskan lagi oleh Kementerian Kominfo dan BRTI melalui siaran pers tahun 2011. Ya, ini adalah aturan-aturan atau regulasi yang penting dan berlaku di setiap negara masing-masing sesuai dengan undang-undangnya masing-masing. Nah, ini adalah materi kita tentang regulasi. Silakan.